Hai, Assalamualaikum. Yuk belajar fisika. Nah, di sini ada gambar anak kecil main drum. Pernah nggak kalian mikir gitu, kenapa sih kok drum itu makin keras kita pukul, dia bunyinya juga makin kencang? Nah, kenapa tuh? Nah, jadi ternyata kayak gini nih. Eh, Drum, kalau kita mukulnya semakin kencang, itu membran yang ada di atau kulit yang ada di atas drumnya itu dia bakalan bergetar lebih kencang lagi. Nah, karena getarannya lebih kencang, maka suara yang dihasilin juga makin kencang lagi, kayak gitu. Jadi partikel udara yang bergetar itulah yang membentuk gelombang bunyi yang dapat kita dengar. Jadi bunyi itu asalnya dari getaran. Itulah juga yang bakalan kita bahas kali ini. Jadi kali ini tuh kita bakalan bahas bagaimana manusia tuh bisa mendengar, tapi berdasarkan konsep yang tadi, bahwasanya bunyi berasal dari getaran gitu. Nah, langsung aja, ada yang udah tahu belum nih, kenapa sih kok kita bisa mendengar, kita bisa mengenali suara satu orang sama orang lainnya, kok kita bisa membedakan mana suara batu jatuh atau suara apa yang lainnya, kayak gitu. Nah, oke, coba kita bahas. Nomor satu, yang ternyata berperan penting, kenapa kok kita bisa mendengar, itu adalah adanya sistem syaraf pendengaran. Nah, jadi ya tahu kan kalau sistem syaraf itu pusatnya ada di otak. Nah, otak kita itu terdiri dari berbagai bagian. Ada yang di depan, lobus frontalis, di atas, parientalis, agak di belakang, occipitalis, kemudian yang di samping, lobus temporalis. Nah, jadi pusat syaraf yang fungsinya buat menerjemahkan getaran menjadi bunyi atau suara adalah otak bagian pelipis sini, kanan sama kiri. Namanya adalah lobus temporalis. Nah, jadi kalau misalkan kalian kebentur, terus nggak sengaja kebentur, maksudnya bagian pelipis itu, hati-hati karena bisa aja sistem pendengaran kalian juga bakalan terganggu kayak gitu. Nah, terus oke, selanjutnya, nah jadi kalau selama ini yang kita tahu bahwa yang berperan penting buat mendengar itu adalah telinga gitu kan ya. Nah, tapi telinga itu dia bukan satu-satunya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang pertama itu adalah otak, sedangkan telinga ini dia fungsinya adalah sebagai nih fonoreseptor kayak gitu. Nah, jadi fonoreseptor itu adalah reseptor bunyi atau penerima rangsang berupa getaran tadi. Nah, jadi kalau kita ngebikin skema kayak gini nih, pertama ada getaran. Nah, kalau ada yang bergetar maka dia bakalan jadi bunyi. Nah, terus habis itu si getaran itu kan dia berupa rangsangan ya, impuls. Nah, yang bisa menerima impuls berupa getaran tadi adalah fonoreseptor alias telinga. Nah, kemudian di telinga itu ada saraf pendengaran yang gunanya menyampaikan rangsangan ke pusat syaraf yaitu otak. Kayak gitu. Nah, terus nih, kalau udah tahu telinga itu bagiannya ada apa aja sih? Nah, kalau misalkan yang kita tahu telinga yang kelihatan ya daun telinga aja, terus habis itu ada lubangnya kayak gitu. Nah, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Jadi di dalamnya itu banyak organ yang lebih kompleks dan perannya juga penting banget. Yuk kita bahas satu per satu. Nah, oke. Nih, pada dasarnya telinga kita itu tuh ada 3 bagian. Yang pertama ini nih yang kelihatan dari luar, yaitu telinga luar. Terus ada telinga tengah, kemudian baru ada telinga bagian dalam. Nah, kita mulai dari telinga yang bagian luar dulu, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Nah, daun telinga ini dia fungsinya kayak parabola gitu. Kalau parabola di rumah kalian itu kan dia fungsinya nangkap sinyal kayak gitu kan. Nah, kalau daun telinga kita fungsinya adalah menangkap getaran dari luar. Nah, getaran yang berupa bunyi itu disalurkan ke saluran telinga ini nih, di sini. Nah, kemudian di saluran telinga ini juga punya peran penting karena di dalamnya ada minyak serumen. Nah,
Nah, minyak serumen itu dia gunanya adalah untuk menangkap debu dan mencegah hewan asing yang mencoba masuk ke telinga kalian. Jadi, kalau misalkan kalian suka bersihin telinga, itu jangan sering-sering, jangan terlalu sering, karena bisa aja kalian malah ngilangin minyak serumen, padahal si minyak serumen ini fungsinya penting banget, kayak gitu. Nah, lanjut ke telinga tengah. Nah, di telinga tengah itu ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah gendang telinga, tulang pendengaran, sama saluran eustachius. Nah, gendang telinga ini kayak gini ya, membran kayak yang ada di drum tadi loh, di atasnya drum. Nah, dia gunanya adalah menangkap gelombang suara dan merubahnya menjadi getaran. Tadi nggak kelihatan. Nah, jadi ketika ada gelombang yang masuk, nah terus nanti si gendang telinganya ini bergetar. Terus habis itu baru kalau gendang telinganya bergetar, si tulang pendengaran yang ada di sini ini juga ikutan bergetar. Nah, ini tulangnya ikutan bergetar. Nah, tulangnya ini namanya ada martil, landasan, sanggurdi. Nah, bisa kalian singkat jadi malas gitu ya. Nah, jadi fungsinya si tulang pendengaran adalah meneruskan getaran. Getarannya ini dari gendang telinga. Nah, terus ada satu lagi bagian yaitu saluran eustachius. Nah, saluran eustachius ini adalah kayak saluran gitu. Nah, dia gunanya adalah menyeimbangkan tekanan udara luar dengan tekanan udara yang ada di dalam telinga, di telinga tengah kayak gitu. Jadi, kalau kalian pernah naik pesawat, itu ketika kalian udah naik sampai tinggi gitu, itu rasanya kalian pengen nguap aja kayak gitu. Jadi telinganya tuh kayak blub kayak gitu. Nah, itu karena si gendang telinga ini si saluran eustachius ini berusaha buat menyeimbangkan tekanan udara kita waktu ada di pesawat. Nah, itu kan di pesawat tuh kan tekanannya tinggi banget. Jadi berusaha menyesuaikan sama tekanan yang ada di telinga. Nah, terus saluran eustachius ini juga berfungsi bisa kalian rasakan waktu kalian bersihin telinga, terus habis itu kalian ngerasa pengen batuk kayak gitu loh. Nah, jadi itu gara-gara ada saluran eustachius. Lah kenapa? Karena saluran eustachius ini menghubungkan antara telinga sama mulut kayak gitu. Nah, lanjut. Oke. Ini adalah bagian dari telinga dalam. Yang pertama adalah koklea, rumah siput. Nah, karena bentuknya ya kayak rumah siput gitu ya. Nah, dia fungsinya menerima rangsang nih. Kalau kalian lihat di gambar yang ini nih. Nah, dari telinga pendengaran, dari tulang-tulang pendengaran, ini kan dia ada ini nih sanggurdi. Nah, si sanggurdi ini dia nerusin ke rumah siputnya kayak gitu. Nah, di dalamnya rumah siput ini ada organ korti. Nah, organ korti inilah yang berfungsi sebagai fonoreseptor yang sebenarnya. Karena di dalamnya itu ada sel-sel yang bentuknya seperti rambut. Nah, terus sel-sel inilah yang meneruskan suara ke otak kayak gitu. Nah, jadi udah sampai sini aja. Nah, tapi di dalam telinga ada satu lagi ini yaitu nih ada satu bagian lagi yang penting banget, yaitu saluran setengah lingkaran atau semisirkularis. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui posisi tubuh atau mengetahui keseimbangan kita. Nah, jadi selama ini kalau misalkan kalian lagi naik kayak gini, kan rasanya pusing ya. Apa sih ini namanya? Putaran. Nah, kalau kalian naik kayak gini, itu tuh ngerasa pusing bukan karena otaknya, bukan karena kepalanya, tapi ternyata karena cairan yang ada di dalam telinga. Nah, nih, Pak lihatin videonya. Oke. Nah, ini nih. Ini kan ya saluran setengah lingkaran tadi, semisirkularis. Terus di dalamnya itu ada cairannya kayak gitu. Terus si cairan ini Nah, ketika
kalian belok ke kanan, ke kiri, ini si cairannya juga ikutan apa ya, menyimbangkan gitu loh ke kanan sama ke kiri kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalkan kalian lagi main putaran yang tadi, terus kalian muternya terlalu cepat, nah jadi si cairan yang ada di dalam itu jadi mungkin terkocok-kocok kayak gini ya. Jadi mungkin si otak menerjemahkan kalian itu lagi di posisi apa, itu juga bingung kayak gitu. Oke, kita coba simpulin lagi ya dari tadi, dari awal. Jadi nah, ini mulai dari kita mendengar suara. Suara itu berasal dari getaran, terus getaran itu masuk ke liang telinga. Nah, di liang telinga diterima oleh ini, namanya adalah gendang telinga. Kayak gitu lah. Terus gendang telinga itu menggoyangkan, menggerakkan, menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran tadi ada malas, martil, landasan, sanggurdi. Nah, dari sanggurdi dia juga menggetarkan masuk. Nah nih, ini adalah organ korti yang berada di dalam rumah siput. Jadi organ korti itu tadi adalah yang meneruskan syaraf, ini yang berupa kayak sel-sel ada rambutnya. Jadi dia bergerak, bergetar kalau ada suara. Nah terus ya udah, nah nanti bakalan diterima ke otak kayak gitu. Oke, yuk screenshot. Ini ringkasan dari tadi, ringkasan dari yang kita omongin tadi barusan kayak gitu. Nah, tugas yang pertama, coba kalian gambar di buku kalian, terus kalian kasih keterangan dari nomor 1 sampai nomor 6. Nih, yuk di screenshot lagi, screenshot. Terus, nah ini tugas yang nomor 2. Nih, sekarang tugasnya, kalau tadi kan isian singkat ya, kalau ini tugasnya berupa esai, isian. Jadi, coba kalian ulang dan tuliskan mengapa saat naik, oh ini kalau bahasa Inggrisnya rotating boat, apa sih bacanya, kita kok merasa pusing itu kenapa, kayak gitu. Coba kalian tulis berdasarkan apa yang kalian pahami dari yang kita bahas tadi. Nah, cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita masih bahas tentang bunyi dan getaran, dan assalamualaikum, bye bye.